Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas Bahasa Indonesia 42. Terima kasih kepada Ibu Encik Safira yang telah memperkenalkan kelompok kami untuk berpresentasi di sore hari ini. Dan juga teman-teman yang telah menghadiri presentasi di sore hari ini. Kelompok kami akan mengangkat isu tentang adaptasi terhadap penggunaan bahasa Jawa oleh mahasiswa ITS luar suku Jawa dengan analisis sosiologis. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Marseli Indrajaya Majid dari Teknik Transportasi Laut. Yang kedua ada Kaufullah Dimas Pahlevi dari Teknik Elektro. Yang ketiga ada Anantia Fikri Rivaldi dari Teknik Elektro. Yang keempat ada Syabela Rahmadiya Okta dari Manajemen Bisnis maksud saya. Yang kelima ada Muhammad Irfan Rizky dari Manajemen Bisnis. Next. Dari penelitian ini kita menggunakan latar belakang yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah suku, budaya, dan bahasa daerah yang sangat beragam. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia itu sendiri yang sangat luas. Penduduk Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut yang menyebabkan banyak budaya dan bahasa di Indonesia ini. Lalu yang kedua, ITS merupakan salah satu kampus terbaik, sehingga banyak calon mahasiswa dari luar suku Jawa juga ingin berkuliah di sini. Next. Yang ketiga, di Pulau Jawa ini, tepatnya di kota Surabaya, memiliki logat atau kosakata yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Hal tersebut menyebabkan para mahasiswa dari luar suku Jawa pasti agak kesusahan dalam mempelajari bahasa dan adaptasi di lingkungan ITS itu sendiri. Lalu yang keempat, bahasa Jawa merupakan bahasa yang utama yang dituturkan oleh penduduk asli bersuku Jawa di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Sehingga menyebabkan para mahasiswa luar suku Jawa jika ingin lancar beradaptasi di lingkungan kota Surabaya khususnya ITS, maka mereka wajib untuk belajar bahasa Jawa. Next. Kelompok yang menjadi fokus yaitu perilaku adaptasi terhadap penggunaan bahasa Jawa oleh mahasiswa ITS. Lalu yang menjadi lokus mahasiswa ITS luar suku Jawa itu sendiri. Lalu kita menggunakan modus analisis sosiologis, yaitu ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan mengapa sih kami mengangkat isu kali ini. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana penggunaan bahasa Jawa di lingkungan perkuliahan, khususnya di lingkungan perkuliahan ITS. Yang kedua yaitu mengetahui apakah lingkungan ITS secara tidak langsung mendorong responden untuk belajar menggunakan bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu mengetahui tentang apakah responden berkeinginan belajar bahasa Jawa untuk memudahkan proses adaptasi di lingkungan ITS. Yang keempat yaitu mengetahui apakah perlu belajar bahasa Jawa sebagai bentuk adaptasi di Surabaya, terkhususnya di lingkungan ITS. Dan yang terakhir yaitu mengetahui alasan mengapa perlu atau tidak perlunya mempelajari bahasa Jawa dalam bentuk adaptasi di lingkungan Surabaya atau terkhususnya di lingkungan ITS.
Di sini kami mengambil sumber data dari kuesioner yang disebarkan melalui Google Formulir, dan kuesioner ini ditujukan kepada mahasiswa ITS secara umum, terkhususnya yang berasal dari luar suku Jawa. Nah, untuk artikelnya sendiri, kami mengangkat dari 3 artikel, yaitu yang pertama ada adaptasi budaya mahasiswa asal Indonesia di Australia, yang kedua yaitu proses adaptasi menurut jenis kelamin dalam menunjang studi mahasiswa FISIP Unstrad. Dan artikel terakhir yaitu proses adaptasi menurut jenis kelamin dalam menunjang studi mahasiswa FISIP Unstrad. Oke, selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode penelitian digunakan pada judul ini. Pendekatan, kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang ada pada penelitian, proses penelitian, hipotesis, analisis data, kesimpulan data, sampai dengan penulisannya, dengan tetap mempertahankan aspek-aspek kecenderungan, tidak menggunakan perhitungan numerik, serta menjelaskan situasi deskriptif. Kemudian, objek yang kami gunakan adalah mahasiswa ITS angkatan tahun 2020 yang bukan merupakan penduduk asli suku Jawa. Kemudian metode yang kami gunakan adalah survei yang disebarkan melalui Google Form. Bisa di next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah penelitian. Yang pertama, kami membuat kuesioner, kemudian kami bagikan kepada calon responden. Kemudian, responden mengisi kuesioner yang dibagikan sesuai dengan tentaran waktu yang sudah kami tentukan. Setelah responden mengisi kuesioner yang sudah kami bagikan sesuai dengan waktu yang kami tentukan, kami menganalisis jawaban atau respon yang diberikan oleh para responden. Setelah kami menganalisis, langkah terakhir adalah menyajikan data yang telah diolah dengan menggunakan analisis sosiologis. Jadi next. Nah, selanjutnya, setelah dijelaskan tentang langkah-langkahnya, ini adalah hasil pembahasan dari penelitian ini. Untuk pertanyaan pertama, terdapat pertanyaan apakah lingkungan ITS membuat Anda secara tidak langsung menjadi belajar bahasa Jawa? 74% dari responden menjawab iya. Untuk pertanyaan kedua, pernahkah Anda berkeinginan belajar bahasa Jawa untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa suku Jawa? 68% menjawab iya. Lalu pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah perlu adaptasi dalam bentuk belajar bahasa Jawa di lingkungan ITS? 56% menjawab iya. Next. Nah, menimbang dari hasil-hasil tersebut, terdapat pembahasan yang kami simpulkan. Yang pertama, itu adalah lingkungan ITS yang tidak langsung membuat mereka menjadi belajar bahasa Jawa dan beringinan untuk mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tangkudung 2014, yang mana adaptasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada lingkungan yang baru. Dan hal ini juga didasari oleh pernyataan dari Metasari dan Istiqomayanti 2018 yang menyatakan bahwa mahasiswa dari luar suku Jawa cenderung akan mengalami culture shock yang mana mendorong mereka untuk belajar bahasa Jawa tersebut. Next. Dari kesimpulan di atas, untuk menumbuhkan lingkungan berbudaya dapat menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa daerah masing-masing. Mahasiswa dari luar suku Jawa banyak yang tertarik dengan bahasa Jawa. Tingginya pengaruh penggunaan bahasa di lingkungan ITS terhadap pengguna bahasa Jawa untuk keperluan komunikasi sehari-hari, maka untuk menciptakan sebuah lingkungan yang berbudaya, maka mahasiswa ITS yang dari luar lebih baik menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaan bahasa Jawa dapat diartikan menjadi sebuah langkah adaptasi yang merupakan bentuk proses penyesuaian setiap individu atau kelompok terhadap norma-norma baru yang ada di lingkungan ITS. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Jawa di lingkungan ITS perlu dilakukan karena tidak sedikit dosen yang menggunakan bahasa Jawa dalam hal diskusi. Sehingga untuk mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa dapat melakukan adaptasi untuk menambah pengetahuan mengenai penggunaan bahasa daerah bahasa Jawa. Saran penggunaan bahasa Jawa di ITS bagi mahasiswa luar suku Jawa tidak ada salahnya mempelajari
bahasa daerah di lokasi kita tinggal di luar kota, dikarenakan kita juga harus beradaptasi dengan budaya bahasa yang ada di suku Jawa ini. Namun sebaiknya para mahasiswa ITS tidak mementingkan untuk menggunakan bahasa Jawa, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat melupakan bahasa daerahnya. Sehingga para mahasiswa sebaiknya hanya sekedar belajar bahasa Jawa untuk menambah pengetahuan mengenai bahasa daerah, bahasa Jawa tanpa melupakan bahasa daerahnya. Next. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.